Salam jumpa kembali dalam program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Seluruh pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, salam kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita jumpa kembali dalam siaran Tabura Injil edisi 11 Februari tahun 2022. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami boleh menjalani kehidupan kami di bulan Februari. Secara khusus di hari ini kami sudah memasuki hari yang ke-11 di bulan Februari ini. Ya Bapa di surga, kembali kami hendak mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kami, teristimewa di dalam membangun iman percaya kami. Karena itu Tuhan, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami dapat memahami maksud Tuhan lewat firman-Mu. Supaya firman ini terus menguatkan kami, menopang kami dalam menjalani kehidupan kami, segala aktivitas, tugas, dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami di saat ini, karena sebagai anak-anak-Mu kami telah bersedia untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama di hari ini terdapat di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu surat Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Ibrani 13 ayat 8, demikian firman Tuhan, nasihat dan doa selamat. Ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itulah nats firman Tuhan bagi kita di dalam surat Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Dan tema perenungan kita di hari ini yaitu kasih Kristus abadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian pembacaan kita di saat siang hari ini berbicara tentang keabadian kasih Kristus. Bahwa mengenal Kristus dalam hidup ini adalah suatu misi yang harus dilakukan setelah kita mengaku percaya kepadanya. Jadi sebagai orang-orang percaya yang mengaku bahwa kita percaya kepada Kristus, maka kita harus mengenal Kristus secara baik dalam hidup ini. Dan itu adalah misi kita, untuk benar-benar bisa mengenal Kristus dalam hidup ini. Mengapa harus demikian, Bapak Ibu Saudara? Mengapa dikatakan bahwa mengenal Kristus dalam hidup ini adalah sebuah misi yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya? Karena Bapak Ibu Saudara, jika kita hanya sebatas mengaku, maka kita tidak akan mengerti apa yang kita jalani dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, musim dalam hidup ini terus silih berganti. Begitu juga berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini juga silih berganti. Ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi, yang kita jumpai dalam perjalanan hidup kita.
Bahkan dalam hidup ini juga suka duka kita alami, kita rasakan. Kita mengalami bagaimana kita dikasihi, disayangi, tetapi juga kita mengalami bagaimana kita dibenci. Kita juga bisa mengalami kekecewaan dan lain sebagainya. Semua irama kehidupan ini tidak dapat kita lewati dengan kekuatan dan hikmat kita sebagai manusia. Kita membutuhkan kuasa yang lebih besar, yang dapat menolong kita ketika kita ada dalam masa-masa yang sulit, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesakitan, ketika kita mengalami situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Kita membutuhkan suatu kuasa yang lebih besar, yang sanggup untuk menolong kita. Dan sebagaimana firman Tuhan yang kita baca, bahwa kuasa itu adalah kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Lewat firman Tuhan kita belajar untuk memahami dengan tepat bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat kita lakukan tanpa pertolongan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Tanpa Dia, kita tidak akan dapat menjalani hari-hari hidup ini. Bahkan, jikalau sampai di hari ini kita masih tetap eksis, kita masih dapat menjalani segala aktivitas kita, rutinitas kita, baik di tengah kehidupan keluarga, di tengah pekerjaan, pendidikan, dalam segala relasi dan hubungan yang kita bangun, semua itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kita. Karena penyertaan kuasa Tuhan bagi kita, sehingga kita bisa menjalani dan melewati semua itu. Pemirsa tabur Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, nats firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di hari ini hendak mendorong kita untuk melangkah ke suatu tahap yang sangat penting dalam iman Kristiani kita, yaitu berpegang pada kepastian dan kebenaran bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Inilah suatu kepastian, suatu kebenaran yang harus dan senantiasa kita pegang dalam hidup kita, dalam kita menjalani hari-hari hidup ini. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Nya pun selalu sama setiap waktu. Ketika kita susah, ketika kita senang, ketika kita sukses maupun ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita jatuh, ketika kita mengalami kekecewaan, atau ketika kita dikhianati, semua itu tidak akan mengubah atau merubah kasih Yesus terhadap diri kita. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa kita membutuhkannya dalam hidup ini. Kita harus benar-benar menaruh harapan kita hanya kepada Dia. Sebab kekuatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Ada batasnya. Sementara kuasa dan kasih Yesus tidak ada batasnya. Kasih Yesus tidak ditentukan dengan seberapa baik dan benarnya hidup kita.
Manusia yang paling kita percayai sekalipun bisa menjatuhkan kita, bisa mengecewakan kita. Namun tidak demikian dengan Yesus. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kepada manusia kita tidak bisa percaya 100%. Namun kepada Tuhan kita bisa percaya 100%. Karena kita tidak akan kecewa ketika kita mengimaninya dengan sepenuh hati kita. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kasih Tuhan kepada kita tidak akan pernah berubah. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita hari ini, apapun status dan jati diri kita, tidak akan pernah mengubah atau merubah kasih Tuhan kepada kita. Manusia mungkin akan menilai dan memilih, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dengan sepenuh hati, tanpa memandang keberadaan kita, tanpa memandang siapa kita. Bahkan ketika kita berdosa sekalipun, Tuhan tetap mau mengasihani kita. Tuhan tetap mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan kasih-Nya itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kiranya lewat perenungan firman Tuhan di hari ini, kita semakin menghayati tentang kasih Tuhan dalam hidup ini. Bahwa kasih Tuhan itu sesuatu yang abadi. Sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Dan kasih Tuhan itulah yang harus selalu menjadi harapan kita dalam kita menjalani hidup ini. Tetapi juga sebagai orang-orang percaya, kita harus bisa untuk berbagi kasih dengan sesama kita. Sebagai wujud bahwa kita sudah mengalami kasih Tuhan, maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Sehingga perwujudan kasih Tuhan itu benar-benar nyata dalam seluruh keberadaan hidup kita. Tidak hanya sebatas di bibir mulut, tetapi sungguh-sungguh dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita untuk terus menghayati kasih Tuhan dalam hidup ini, untuk terus mengandalkan kasih Tuhan dalam kita menjalani kehidupan kita, aktivitas dan rutinitas kita, tetapi juga memampukan kita untuk membagi kasih Tuhan dengan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama di hari ini. Yang berbicara kepada kami tentang keabadian kasih Kristus. Bahwa kasih Kristus itu tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kami betapa penting sebagai orang-orang percaya kami mengakui, kami menghayati akan kasih Kristus itu dalam hidup kami. Karena hanya kasih Kristus itulah yang dapat memampukan kami untuk menjalani hidup, untuk menghadapi hidup yang penuh dengan berbagai tantangan dan pergumulan.
situasi kehidupan yang berubah-ubah. Hanya dengan memiliki kasih Kristus, kami mampu untuk menjalani hidup ini. Kami mampu untuk menghadapi segala kondisi dan situasi yang selalu berubah dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk benar-benar menghayati, mengakui, tetapi juga mempraktekkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kami. Bahwa kasih Tuhan itu tidak sebatas untuk kami miliki, tetapi juga harus kami bagikan, kami praktekkan itu dalam hal mengasihi sesama kami. Sebab tidak mungkin kami mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan tanpa mengasihi sesama kami yang kelihatan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati seluruh pemirsa Tabura Injil, di mana saja mereka berada. Semoga firman Tuhan di hari ini menjadi kekuatan bagi mereka untuk menuntun perjalanan hidup mereka dalam semua aktivitas kehidupan yang mereka jalani di hari ini. Setiap pribadi, keluarga, Tuhan berkati mereka dalam hari-hari hidup mereka. Biarlah kasih Tuhan senantiasa mereka alami. Biarlah mereka terus mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Supaya mereka boleh menjadi berkat dalam hidup ini. Dengan mengasihi sesama yang lain. Dengan hidup berbagi kasih dengan orang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan berkati program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Biarlah program ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhanlah yang terus dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan semua rencana-rencana dalam gereja ini. Secara khusus kami mau berdoa bagi persiapan-persiapan menuju pelaksanaan sidang sinode GKI di tanah Papua. Kami mohon campur tangan dan pertolongan Tuhan untuk semua persiapan-persiapan yang sementara dan sedang dilakukan. Baik pada arah sinode, klasis-klasis dan juga jemaat-jemaat. Yang semuanya akan mempersiapkan diri untuk menyongsong kegiatan yang akbar ini Tuhan. Kami mohon campur tangan dan pertolongan Tuhan. Begitu pula semua panitia-panitia yang ada pada aras klasis, baik panitia penyelenggara di klasis Waropen, tapi juga panitia-panitia transit, baik di Biak, di Serui, atau Kepulauan Yapen, dan juga di Nabire. Tuhan memberkati semua kepanitiaan yang ada. Biarlah kami semua bekerja bersama-sama, saling berkoordinasi dengan baik, untuk mempersiapkan segala sesuatu demi suksesnya penyelenggaraan sidang sinode yang ke-18 GKI di tanah Papua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, demikian pemberitaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Biarlah senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan kita sekalian. Shalom.